Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan perbedaan Object Oriented Programming dan Functional Programming. Ini anggota-anggotanya dan saya sendiri yang bernamakan Rizkyana Rahmansyah G1A019-094. Baik, langsung saja. Apa itu Functional Programming? Functional Programming adalah metode di dalam programming yang berkaitan dengan menulis kode dengan menargetkan efek yang sama dengan hasil ketika diberikan input yang sama. Get product selalu menghitung produk dari dua inputan dan mereturn output. Jika input sama dengan nilai yang sama, maka outputnya pasti sama. Lanjut. What is object oriented programming? Entitas yang disebut objek dipakai untuk mempresentasikan konsep programming. Atribut dan fungsi bertugas untuk mendeskripsikan objek. Fungsional versus OOP. Functional versus Object Oriented Programming. Functional Programming berkaitan dengan evaluasi fungsi tanpa perbedaan apapun, sedangkan OOP berkaitan dengan penggunaan objek yang menjalankan program berdasarkan arsitektur yang diobjektifkan. Lanjut, Programming Model. Functional Programming mengikuti deklarasi model programming yang mengekspresikan logika tanpa mendeskripsikan control flow. Sedangkan OOP mengikuti imperative model programming yang memakai statement aktif yang selalu berubah-ubah kondisinya. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Functional versus Object Oriented Programming. 3. Parallel Programming. Di Functional Programming, itu mendukung seluruh paradigma programming yang berhubungan dengan parallel programming, sedangkan di OPP tidak mendukung seluruh parallel programming karena caranya berfungsi. Keempat, data handling. Di Functional Programming, berfungsi dengan baik bersamaan immutable data, sedangkan di OPP itu memakai mutable data untuk fungsi. Fungsional versus OOPS. Yang kelima, order of execution. Di functional programming itu melibatkan pengeksekusian statement dalam perintah apapun dan pilihan apapun berdasarkan program. Sedangkan di OPP itu bekerja dengan mengikuti basis perintah terstruktur dalam setiap statement fungsi. Yang keenam yaitu usage. Di functional programming itu lebih dipilih ketika ada syarat yang lebih mementingkan operasi dan sedikit input, sedangkan di OOP itu lebih dipilih ketika banyak input diproses namun memiliki lebih sedikit operasi untuk dilaksanakan atau dijalankan. 62. Sini saya akan menjelaskan tentang ease of implementation adalah terbagi menjadi dua. Fungsional programming dapat menjadi susah untuk diimplementasikan karena fungsional programming memakai pemikiran yang berbeda dari sudut pandang fungsional. Lalu ada OOP, membuatnya menjadi mudah karena berdasarkan fungsi yang sama dengan dunia nyata dan pengimplementasinya ke programming. Lalu ada easier to learn. Lanjutannya adalah functional programming lebih simpel untuk dipelajari karena tidak memiliki penggunaan data yang kompleks dan memanipulasi yang lebih mendalam. Lalu OOP agak lebih kompleks karena diperlukan pemeliharaan dan pendekatan non-modularitas yang berhubungan dengan programming. Lalu yang terakhir conclusion. Functional programming lebih enak digunakan ketika kode memerlukan operasi yang baru dalam program yang telah ada. Pemakaian OOP lebih baik jika tujuan dibuatnya program itu untuk menyimpan program dalam kemasan yang aman dari akses yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Baik, saya Dinanda dan saya akan mencoba menjelaskan tentang kode yang ada di contoh soal ini ya. Ini contoh kode yang dibuat di program Python dan untuk menjelaskan tentang pemakaian functional programming di Python.
Ini menjelaskan tentang pemakaian filter dan fungsi filternya itu memfilter huruf vokal. Jadi cuma huruf vokal aja yang bakal di outputkan di terminal ya. Pertama kita bikin dulu fungsinya, yaitu def fun variable dengan variabel letter A, E, I, O, U, huruf vokal ada 5. Terus kita buat percabangan if variable in letter, variabel yang ini dan lettersnya ini. Jadi kalau lettersnya itu true atau huruf vokal, dia bakal nilai itu bakal dikembalikan. Sedangkan kalau nilai kalau hurufnya bukan huruf vokal, nilai itu nggak bakal dikembalikan atau dihilangkan gitu. Kalau sudah bikin fungsi ini yang 5 ini, kita bikin sequence-nya. Sequence ini listnya ya, array list nih, array G E E J K S P R A. Sampai R aja dulu ya. R. Nih, di sini kita bisa lihat di sequence-nya ini ada 2 huruf vokal. Jadi kalau kita outputkan nanti cuma 2 ini yang bakal keluar. Yang G J K S P ini return false. Karena kita sudah bikin sequence dan kita juga sudah bikin fungsinya, kita akhirnya melakukan function programming ya, dengan membuat filter sama dengan filter ini fungsi yang sudah ada di Python untuk ngefilter fun ini dan sequence. Nah, ini yang membedakan functional programming dengan object oriented programming. Kalau function programming dia bisa bikin kayak gini nih. Yang fungsi yang di sini, fungsi ini bisa dijadiin kalau di OOP itu parameter, jadiin parameter gini. Nah, sequence-nya yang ini nih. Tuh, itu functional programming. Terus kita bikin print, huruf yang difilter adalah ini outputnya ya. Output, terus kita bikin perulangan for as in filter. Jadi setiap filter yang ini nih, filter, jadi letternya bakal dicek satu-satu, letter A, letter E, letter I, letter O, letter U. Dia ngeprint yang returnnya tuh true, yang dikembalikannya itu true. Kalau returnnya false nggak bakal dikembalikan ya. Tuh. Kalau kita coba play, gini hasilnya. Mana? Bentar. Nah nih, E nih. Huruf yang difilter adalah E. Kalau kita ubah jadi misalkan tambah O ya, O. Kita save, terus kita run lagi. Nih, O. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.